Imajinasi jalan menuju kesuksesan. Frederick Smith lahir di Mars, Mississippi, putra dari James Frederick Fred Smith, pendiri rantai restoran Tudor House dan Smith Motor Coach Company, yang berganti nama menjadi Dixie Greyhound Line setelah The Greyhound Corporation membeli saham pengendali pada tahun 1931. Smith yang lebih tua meninggal ketika putranya baru berusia 4 tahun, dan kemudian bocah itu dibesarkan oleh ibu dan pamannya. Saat masih kecil, Smith mengalami kelumpuhan karena penyakit tulang, tetapi kesehatannya kembali pulih pada usia 10 tahun. Dia bersekolah di sekolah dasar di Presbyterian Day School di Memphis dan menyelesaikan sekolah menengahnya di Memphis University School. Ketika remaja, Fred Smith pernah menjadi pilot amatir. Pada tahun 1962, Smith memasuki Universitas Yale di Amerika. Ketika di universitas, sebagai bagian dari mata kuliahnya, ia menulis sebuah makalah ekonomi tentang proses transportasi barang di Amerika. Ia menemukan bahwa pengirim barang mengandalkan pengangkutan paket besar di seluruh Amerika Serikat dengan truk atau pesawat terbang penumpang. Menurutnya, kurang efisien. Smith berimajinasi dan memikirkan ide transportasi yang lebih efisien. Dalam makalah tersebut, ia menulis bagaimana sebuah perusahaan kecil membawa barang-barang penting dengan pesawat khusus kargo yang saat itu ia sebut sebagai sistem untuk pengantaran mendesak. Ia yakin ide ini akan bisa menjadi bisnis yang jauh lebih baik. Namun saat itu, ia tidak membuat perincian bagaimana untuk benar-benar menjalankan perusahaan seperti itu. Menurut para dosennya, hal itu merupakan angan-angan belaka yang tidak mungkin dapat terwujud. Mereka berdalih bahwa tidak selamanya orang selalu membutuhkan pelayanan seperti itu. Makalah yang dibuatnya hanya mendapatkan nilai C. Namun Smith tidak pernah menyerah pada gagasannya sendiri. Kemudian Smith menulis impiannya itu di atas dinding dan mulai menjalankannya. Mulanya ia mengirimkan 8 paket kiriman. 4 di antaranya adalah dia sendiri yang mengirimnya. Pada tahun 1971, ia mendirikan perusahaan yang diberi nama Federal Express Corporation yang berkantor pusat di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Tapi dalam waktu 3 tahun, Federal Express yang dirintisnya berada di ambang kebangkrutan. Ia kehilangan lebih dari 1 juta US dollar per bulan karena meningkatnya biaya bahan bakar yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Pada puncaknya, keuangan perusahaan hanya tersisa sebanyak 5.000 US dollar. Dia mengalami kerugian yang sangat banyak. Kejadian itu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Kebanyakan orang biasanya akan berhenti pada titik ini dan menutup perusahaannya. Tapi tidak dengan Fred Smith. Dia bersikukuh untuk mewujudkan mimpinya. Fred Smith kembali membuat rancangan yang lebih detail tentang pengembangan perusahaan yang akan mengirimkan berbagai paket di seluruh tempat di penjuru dunia pada masa yang akan datang. Dirinya merasa yakin dengan hasil pemikirannya itu. Dia terus berupaya keras dan akhirnya mimpinya terwujud. Saat ini, perusahaan Federal Express menjadi perusahaan kargo lintas negara terkemuka di dunia. Perusahaan ini pun tumbuh pesat. Dan pada tahun 1983 telah mencatatkan pendapatan sebesar 1 miliar US dollar. Federal Express resmi memperpendek namanya menjadi FedEx untuk keperluan pemasaran dengan mengadopsi julukan yang telah digunakan selama beberapa tahun. Kini, FedEx adalah perusahaan raksasa yang beroperasi di lebih dari 220 negara dan wilayah, dengan pendapatan tahunan sebesar 45 miliar US dollar. Semua ini dimulai dengan imajinasi dan impian semata, di mana banyak orang tidak melihat impian itu bisa menjadi kenyataan. George Bernard Shaw mengatakan, kebanyakan orang melihat sesuatu sebagaimana adanya dan menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Sementara saya mengimajinasikan segala sesuatu yang belum pernah ada dan saya katakan mengapa tidak mungkin.
Segala hal yang kita raih hari ini adalah imajinasi dan impian yang kita lakukan pada hari kemarin. Apabila direnungkan kalimat di atas, memerhatikan segala yang ada di sekitar kita, berbagai bangunan mewah, pesawat terbang yang luar biasa canggihnya, perahu, telepon, komputer, jaringan internet, televisi, dan radio, semua itu merupakan impian dan imajinasi bagi sebagian orang pada masa lalu. Imajinasi merupakan starting point atau titik awal untuk mencari semua kesuksesan yang kita harapkan. Imajinasi dan impian kita merupakan sesuatu tanpa batas. Imajinasi merupakan titik awal dan dari segala penemuan. Albert Einstein menuturkan, imajinasi lebih berharga ketimbang pengetahuan. Francis Bacon juga mengatakan, imajinasi dapat menciptakan dunia. Muhammad Ali, petinju Amerika, pernah diwawancarai di salah satu stasiun televisi. Dia ditanya tentang cara yang dia terapkan sehingga bisa menjadi petinju legendaris. Muhammad Ali kemudian menjawab, "Sejak sekian lama saya telah mempelajari bahwa seseorang tidaklah cukup dengan hanya memiliki kemampuan, tetapi dia juga harus memiliki imajinasi dan impian." Sejumlah ilmuwan pernah mengadakan penelitian terhadap para mahasiswa dalam beberapa fase saat mereka tengah tidur. Ketika para mahasiswa tengah berada dalam fase REM, Rapid Eye Movement, fase saat orang-orang tengah bermimpi, para ilmuwan itu membangunkan para mahasiswa. Saat itu para mahasiswa hanya bisa melanjutkan tidur mereka saja, tanpa bisa melanjutkan mimpi mereka. Setelah 4 malam berjalan, para mahasiswa berada dalam kondisi yang sangat gelisah. Akhirnya, para ilmuwan menghentikan eksperimen mereka. Dari eksperimen di atas disimpulkan bahwa bermimpi merupakan bagian yang sangat penting bagi kita selaku manusia, karena ia dapat membantu kita untuk bisa merasakan keseimbangan dan ketenangan. Kita juga membutuhkan mimpi di alam sadar kita. Untuk bisa mewujudkannya, kita mesti membebaskan segala impian kita dari setiap belenggu, karena impian atau imajinasi merupakan awal atas segala sesuatu. Dalam bukunya The Power Talks, Robert Seller menuturkan, satu-satunya hal yang membuat segala impian Anda menjadi mustahil adalah diri Anda sendiri. Pernahkah Anda ingin melakukan sesuatu tetapi Anda sendiri mengatakan, "Tidak, saya tidak bisa melakukannya"? Anda membiarkan diri Anda meninggalkan impian Anda. Sebenarnya, apa yang dapat menghalangi Anda? Saya atau siapapun yang mewujudkan segala impiannya masing-masing? Jawabannya ada 2 kata. Merasa aman. Karena tidak berani kehilangan rasa aman, Anda akan berupaya mencari berbagai sebab yang membuat Anda bisa menghindari suatu pekerjaan yang baru, karena ingin menghindari kegelisahan dan kehilangan rasa nyaman dalam diri. Boleh jadi orang-orang akan mengatakan kepada Anda bahwa gagasan Anda itu tidaklah bermanfaat, dan itu memberi segudang alasan bagi Anda karena tidak bisa mewujudkan gagasan Anda. Imajinasi yang terbaik adalah yang mempunyai kekuatan dan bisa mewujudkan impian menjadi kenyataan. Namun, Anda sendirilah yang memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak apa yang dikatakan pada Anda. Imajinasi adalah sinyal dari Tuhan untuk menunjukkan arah masa depan yang harus kita telusuri. Imajinasi adalah peta imajiner kehidupan. Kalau Anda percaya pada impian atau imajinasi Anda, maka impian apapun akan bisa Anda wujudkan. Kuncinya, berprasangka baiklah pada masa depan Anda. Aku ini menurut prasangkamu saja, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pengatur kehidupan.